Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Fitriyanti sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi ataupun hasil diskusi kami mengenai materi yang beliau berikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Putri dengan NPM 23340291. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Dan tentunya di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh beberapa pemateri yang luar biasa dari kelompok 5. Boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Rekita Isti, NPM 23340206. Baik, perkenalkan nama saya Ciara Luna Azura dengan nomor NPM 2334009. Baik, saya Rizna Koyan Nurwanida dengan NPM 2340204. Saya Sinami Asaka, NPM 2334009. Perkenalkan, nama saya Agen Khalifa dengan NPM 23340208. Perkenalkan, nama saya Karina Isa Fadila dengan NPM 23340209. Perkenalkan, nama saya Samuel Rahman Purba dengan NPM 233402111. Dan saya Rizky Poja Putra dengan NPM 233402063. Nah, mungkin cukup sekian sesi perkenalan dari kelompok kami. Sebelum lebih lanjut, marilah kita buka sesi presentasi kali ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Sebelum lebih lanjut ke sesi pematerian, izinkan di sini saya memaparkan sedikit materi terkait apa sih itu artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini merupakan sebuah karangan ataupun gagasan yang dimana disajikan secara ilmiah dan juga menggunakan bentuk dan bahasa yang ilmiah juga. Nah, artikel ilmiah ini merujuk pada permasalahan keilmuan di mana sebuah gagasan-gagasan pun disajikan ataupun dituangkan berupa hasil penelitian ataupun hasil kajian. Artikel ilmiah ini juga bisa disebut sebagai kerangka penjelasan di mana yang membahas tentang tema tertentu dan mengenai sebuah hasil penelitian ataupun studi kepustakaan. Nah, untuk lebih lanjutnya dan lebih jelasnya, marilah kita simak pematerian yang pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian artikel ilmiah itu sendiri. Kepada saudara semua, silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Dina telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan apa itu artikel ilmiah. Sebelumnya saya mau bertanya, teman-teman udah pernah bikin artikel ilmiah belum? Soalnya sih udah pernah ya, karena di semester 1 bahasa Inggris teman-teman disuruh buat artikel ilmiah. Dan itu artikel ilmiah merupakan suatu penjelasan kerangka yang membahas tentang tema tertentu ataupun sesuatu yang bisa mengenai hasil penelitian. Nah, misalnya artikel ilmiah digunakan oleh ilmuwan, peneliti maupun akademisi, contohnya kita sebagai mahasiswa untuk menyampaikan hasil penelitian. Nah, tujuan dari artikel ilmiah ini untuk memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Isinya mencakup dari berbagai elemen seperti pendahuluan, metodologi, hasil, diskusi, dan kesimpulan. Nah, setelah itu artikel bisa dipublikasikan kepada komunitas ilmiah sehingga bisa memberikan kontribusi pada pengetahuan yang ada. Lalu, artikel ilmiah mengandung kebenaran yang sudah diverifikasi, sehingga ketika artikel ilmiah dipublikasikan, hasil penelitian tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan mendapatkan informasi, contohnya ilmuwan. Baik, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada saudara semua yang telah menjelaskan pengertian artikel ilmiah. Dan untuk selanjutnya dipersilakan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang fungsi artikel ilmiah. Jadi teman-teman,
sebelum saya menjelaskan secara rinci mengenai fungsi artikel ilmiah ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi artikel ilmiah secara umum. Jadi, artikel ilmiah ini berfungsi untuk menyampaikan suatu hasil penelitian, pemikiran, atau temuan yang baru saja ditemukan dalam bidang keilmuan tertentu kepada komunitas ilmiah. Artikel ilmiah ini juga memungkinkan kepada peneliti untuk bisa berbagi pengetahuan atau juga mengevaluasi karya orang lain dan memajukan pemahaman mereka dalam bidang keilmuan tertentu. Selain itu, artikel ilmiah ini juga bisa digunakan sebagai referensi atau acuan kepada peneliti di masa depan yang ingin memperluas pemahaman mereka dalam bidang pengetahuan yang sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi artikel ilmiah yang pertama. Fungsi artikel ilmiah yang pertama yaitu menjelaskan hasil penelitian. Maksudnya adalah fungsi artikel ilmiah ini berfungsi untuk menyampaikan hasil penelitian kepada komunitas ilmiah atau masyarakat secara umum. Nah, isi dari penjelasan atau yang disampaikan di artikel ilmiah ini berupa informasi tentang pertanyaan penelitian, metodologi apa yang digunakan, kemudian temuan apa saja yang ditemukan, dan interpretasi dalam temuan tersebut. Contoh fungsi artikel ilmiah ini bisa berupa memberikan pemahaman mendalam mengenai isu-isu terkait dan membantu pembaca memahami berbagai konsep, teori atau juga praktik terkait. Kemudian fungsi yang selanjutnya itu meningkatkan ilmu pengetahuan. Di sini maksudnya yaitu artikel ilmiah ini berfungsi sebagai sarana untuk menyajikan hasil penelitian atau temuan baru dalam bidang keilmuan yang sudah terperinci dan terdokumentasi. Nah, melalui hasil penelitian ini, peneliti tersebut dapat dilakukan inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Contoh yang bisa kita ambil yaitu misalnya dari saat judul artikel misalnya berjudul pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dari situ pembaca bisa mendapatkan pemahaman baru atau ilmu pengetahuan baru mengenai inflasi yang bisa mempengaruhi berbagai sektor ekonomi atau kehidupan sehari-hari secara sederhana. Dengan memberikan konsep inflasi ini, terus kemudian dampak apa yang bisa disebabkan kepada harga barang dan jasa serta strategi mitigasi yang bisa dilakukan. Artikel ilmiah tersebut juga memberikan wawasan kepada pembaca tentang bagaimana kebijakan ekonomi bisa berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya yaitu menjaga kualitas penelitian. Artikel ilmiah ini bisa menjaga kualitas penelitian dengan memperlihatkan hasil penelitian yang didukung oleh bukti atau data yang valid. Dalam proses penulisan artikel ilmiah ini, peneliti juga meninjau kembali proses penulisan dan mengoreksi kesalahan yang mungkin saja terjadi. Contoh fungsinya yaitu artikel ilmiah memberikan platform yang menyajikan temuan penelitian secara sistematis dan terdokumentasi, menjaga kualitas dan keanggaran penelitian. Kemudian fungsi yang keempat yaitu sarana publikasi. Fungsi artikel ilmiah ini untuk menyebarkan penelitian atau pengetahuan kepada pembaca mengenai suatu topik atau temuan analisis dan pemahaman mereka tentang suatu topik atau masalah tertentu. Nah, contoh fungsinya ini, artikel ilmiah dapat digunakan untuk mengedukasi pembaca tentang suatu topik tertentu, baik itu berupa pembelajaran baru, pengetahuan tentang ilmu atau bidang tertentu, dan keterampilan praktis. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya fungsi artikel ilmiah akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait dengan fungsi artikel ilmiah. Poin ke-5, 6, 7, dan juga 8. Fungsi artikel ilmiah, poin ke-5 yaitu pembangunan literatur ilmiah. Penggunaan literatur ilmiah dalam pembelajaran dan penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang subjek tertentu dan memfasilitasi keterampilan analitis dan kritis.
Nah, artikel ilmiah ini berkontribusi pada pembangunan literatur ilmiah dengan menyajikan informasi, dasar pengetahuan, teori-teori yang baru, dan pemahaman yang baru, dan sudut pandang yang unik dalam bidang tertentu. Sehingga memperkaya pemahaman ilmiah kita yang tentang topik-topik yang ada di dunia atau topik pada bidang tertentu. Melalui akumulasi artikel ilmiah dari waktu ke waktu, literatur ilmiah berkembang sebagai basis pengetahuan yang kokoh dalam berbagai bidang. Artikel ilmiah yang saling terikat dan saling memperkuat ini dapat membantu membangun fondasi pemahaman ilmiah kita. Selanjutnya, poin ke-6, fungsi artikel ilmiah ini sebagai referensi atau acuan. Artikel ilmiah digunakan sebagai referensi atau acuan oleh kalangan akademisi atau masyarakat luas maupun oleh peneliti lain untuk mendukung argumen mereka, memvalidasi temuan, atau memperluas pemahaman tentang topik tertentu. Ketika seseorang mengutip atau merujuk kepada artikel ilmiah dalam karya mereka, ini menunjukkan bahwa mereka menggunakan informasi yang telah diuji, diverifikasi, dan diakui oleh komunitas ilmiah. Hal ini dapat membantu dalam keabsahan dan juga keandalan sebuah argumen atau klaim yang disampaikan dalam tulisan mereka. Sebagai contoh bahwa artikel ini dijadikan sebagai referensi oleh kalangan akademisi, yaitu kita sebagai mahasiswa yang menjadikan artikel ilmiah sebagai referensi ketika penugasan teks akademik, makalah, proyek penelitian, ataupun tugas akhir skripsi maupun tesis. Atau contoh lainnya yaitu ketika teman-teman di sini ada yang menjadi seorang manajer sumber daya manusia yang ingin meningkatkan pengorganisasian. Hal ini tuh bisa merujuk kepada artikel-artikel yang terkait dengan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan tim, terus motivasi karyawan, dan strategi rekrutmen. Selanjutnya, poin ke-7, fungsi artikel ilmiah ini sebagai pendorong diskusi atau kritik. Artikel ilmiah yang berisi temuan kontroversial atau metode yang inovatif ini dapat merangsang kepada diskusi, kritik, maupun debat dalam komunitas ilmiah. Banyak komunitas ilmiah lokal maupun internasional yang mempunyai forum atau grup diskusi yang dimana anggotanya dapat berbagi artikel, bertukar gagasan, dan memberikan masukan maupun kritikan dalam penelitian satu sama lain. Adanya kritikan ini dapat menjadi bahan evaluasi sehingga dapat mengembangkan pemikiran dan mencapai pemahaman yang lebih baik tentang topik tersebut. Poin terakhir, fungsi artikel ilmiah ini sebagai pengembangan metode dan teknik baru. Artikel ilmiah seringkali menyajikan inovasi dalam metode penelitian, baik itu metode eksperimen, analisis data, ataupun pendekatan teoritis yang dapat digunakan oleh peneliti lain dalam penelitian mereka. Nah, ini dapat membantu dalam peningkatan praktik penelitian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Syara dan Ali yang telah memaparkan materinya, dan untuk selanjutnya dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Dalam artikel ilmiah ini terdapat beberapa struktur yang ada di layar. Yang pertama yaitu judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan analisis, kesimpulan dasar, dan yang terakhir yaitu resensi. Yang pertama yaitu judul. Dalam artikel, judul sering pula disebut sebagai kepala tulisan. Judul pula di sini harus mencerminkan inti dari topik penelitian tersebut. Judul pula harus ditulis dengan huruf besar yaitu kapital, serta istilah bahasa asing harus ditulis dengan miring atau italik. Lalu yang kedua yaitu abstrak. Abstrak ini adalah suatu ringkasan singkat dari keseluruhan artikel. Ini mencakup tujuan penelitian, metodologi, hasil, dan kesimpulan dari artikel. Lalu abstrak sering digunakan oleh penulis sebagai evaluasi referensi dari artikel untuk membaca keseluruhan penelitian artikel tersebut. Lalu yang ketiga yaitu kata kunci. Kata kunci ini adalah kata-kata yang harus mengandung konsep inti dari dalam artikel tersebut. Lalu kata kunci ini harus
harus mengacu pada kata-kata inti yang ada dalam artikel tersebut. Kata kunci ini ditempatkan setelah abstrak. Lalu yang keempat yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, lalu referensi dan kontribusi penelitian. Pendahuluan juga harus menjelaskan mengapa topik ini dianggap penting dalam penelitian tersebut. Baik, di sini saya akan meneruskan pengertian dari struktur ilmiah selanjutnya. Yang kelima ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk merancang, menggunakan atau mengevaluasi suatu penelitian. Metodologi penelitian ini meliputi pemilihan metode penelitian, desain, serta pengumpulan dan analisis data. Alur penelitian ini ditulis secara rinci dan jelas agar peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian yang sama. Yang keenam ada hasil dan analisis. Hasil dalam artikel ilmiah ini harus disajikan secara singkat, padat, dan jelas. Penyajian data dan temuan penelitiannya bisa disajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Analisis memberikan interpretasi hasil penelitian dengan perbandingan analisis sebelumnya. Analisis juga bisa menggunakan beberapa metode seperti teknik statistik atau metode kualitatif, tergantung pada sifat data ataupun pertanyaan penelitian. Yang ketujuh ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini dalam artikel ilmiah berada pada bagian akhir atau sebagai penutup. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan akurat dari hasil dan pembahasan. Saran juga bisa diberikan kepada pembaca, praktisi atau peneliti masa depan yang tertarik dengan topik yang sama. Tujuan saran adalah untuk memberi arahan ataupun rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedelapan ada referensi. Referensi adalah data sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung argumen atau analisis temuan yang disajikan. Referensi ini mencakup buku, jurnal, artikel, situs web atau sumber lain yang relevan. Referensi ini harus disajikan secara sistematis dan akurat untuk penelusuran ulang dan memverifikasi informasi yang disajikan dalam artikel tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Agni dan Rijna yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya membahas mengenai ciri-ciri artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah itu adalah 4 ciri-cirinya. Yang pertama objektif, yang kedua rasional, yang ketiga kritis, dan yang keempat visi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan objektif? Maksudnya bahwa artikel ilmiah perlu berfokus pada topik-topik yang relevan dengan kondisi perkembangan terkini serta menggali isu-isu yang sedang eksis serta aktual dalam komunitas ilmiah. Dengan demikian, artikel ilmiah dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pemahaman dan perkembangan pengetahuan disiplin ilmu tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu rasional. Maksudnya rasional di sini adalah artikel ilmiah yang rasional, berarti artikel tersebut harus didasarkan pada pemikiran yang logis. Maksudnya karena artikel ilmiah ini berupaya menyajikan argumen yang didasarkan pada fakta, bukti empiris, dan pemikiran logis, ini berarti setiap klaim atau kesimpulan dalam artikel ilmiah harus dapat
justifikasi dengan dasar yang jelas dan juga dapat dipertanggungjawabkan oleh si penulis serta dapat direpublikasi dan diverifikasi oleh orang lain dalam komunitas ilmiah. Dengan demikian, rasionalitas merupakan kunci dalam pembangunan argumen dan penarikan kesimpulan dalam artikel ilmiah. Dan yang selanjutnya yaitu kritis. Maksudnya di sini yaitu artikel ilmiah tersebut harus mampu mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan pendapat yang berbeda secara adil serta memberikan ruang kepada pembaca untuk merespon dan mempertanyakan argumen yang diajukan. Dan yang terakhir adalah research. Maksudnya adalah menahan diri, hati-hati dan tidak mudah overclaiming, jujur, luas dan tidak menyertakan motif pribadi. Harus mempertahankan artikel ilmiah itu harus research, yaitu harus mempertahankan standar etikanya yang tinggi, termasuk menahan diri dari membuat pilihan, berhati-hati dalam menyajikan data dan interpretasi serta menghindari pengisipan motif pribadi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara kita yang telah menyampaikan materinya, dan untuk selanjutnya dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai bahasa dalam artikel. Bahasa dalam artikel ilmiah ini tidak berbeda jauh dengan bahasa dalam karya ilmiah lainnya. Untuk karakteristik bahasa dalam artikel ilmiah ini terdapat 8 poin. Yang pertama itu cendekia, yaitu mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama. Maksud cendekia di sini itu si penulis harus memastikan bahwa penelitian ini diteliti secara seksama supaya pernyataannya tepat dan sesuai. Untuk poin kedua ada lugas dan jelas. Teman-teman pasti sudah paham maksud dari lugas dan jelas, yaitu bahasa yang digunakan harus menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami. Selain itu juga lugas dan jelas harus dipaparkan secara terperinci dan juga harus dipaparkan secara terperinci dan tidak ada kata ambiguitas. Setelah terperinci itu juga si penulis tidak boleh bertele-tele, tetapi harus sesuai dengan poinnya. Untuk poin ketiga ada tolak dari gagasan, yaitu harus mengikuti kaidah bahasa yang sesuai dengan tingkatan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Maksud dari bertolak dari gagasan ini, si penulis harus mampu mengembangkan argumen secara logis dan sistematik penulis harus mampu mengembangkan argumen secara logis dan sistematik dari konsep yang sebelumnya sudah ada. Untuk poin keempat ada formal, yaitu bahasa yang digunakan harus formal dan konsisten dengan kaidah bahasa tulis yang baku. Sebab artikel ilmiah termasuk ke dalam bahasa standar atau baku, sehingga penulis tidak disarankan menggunakan bahasa yang tidak baku. Untuk poin kelima ada objektif, yaitu bahasa yang digunakan harus objektif dan tidak mengandung keterangan atau komentar pribadi. Maksudnya yaitu harus berisikan dengan fakta. Mungkin cukup sekian dari saya. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya mengenai kebahasaan dalam artikel ilmiah. Adapun yang selanjutnya yaitu ringkas dan padat. Bahasa yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah haruslah secara ringkas dan padat dan tidak bertele-tele, sehingga dapat mengumpulkan informasi yang penting dalam jumlah yang efisien. Selain itu juga agar maksud dan tujuan dari teks artikel tersebut dapat disampaikan kepada pembaca. Yang selanjutnya konsisten. Artinya bahasa yang digunakan artikel ilmiah haruslah konsisten dengan sesuai kaidah yang berlaku atau kaidah bahasa tulis yang baku. Adapun kaidah bahasa tulis yang baku merupakan kaidah kebahasaan yang digunakan pada saat situasi formal atau resmi. Dan yang selanjutnya yaitu kaidah bahasa yang baku. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah bahasa tulis yang baku untuk informasi yang penting. Selain itu, agar artikel ilmiah dapat mencerminkan keefektifan dan
kesederhanaan dalam penulisannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gunakanlah struktur yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kaidah yang berlaku secara sederhana merupakan suatu aturan atau pedoman yang dijadikan pedoman ketika penulisan sebuah bahasa, termasuk dalam penulisan suatu teks. Yang kedua, taatilah kaidah kebahasaan yang sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Dalam tata bahasa Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, fonologi, ialah tata bahasa yang mempelajari bunyi dari bahasa. Yang kedua adalah morfologi, ialah bagian dari tata bahasa yang mempelajari bentuk bahasa secara gramatikal beserta unsur-unsur dan bentuk-bentuk kata. Yang ketiga ada sintaksis, ialah bagian dari tata bahasa yang mempelajari mengenai bentuk-bentuk kata. Yang keempat ada semantik, ialah bagian dari tata bahasa yang mempelajari proses pembentukan kata tersebut. Dan yang terakhir ada etimologi, ialah bagian dari tata bahasa yang mempelajari dari asal-usul kata tersebut. Selain itu juga, ketika mengoreksi artikel mahasiswa, beberapa hal atau kesalahan umum yang ditemukan sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan tata ejaan. Kesalahan tata ejaan ini memuat seperti kesalahan dalam penggunaan huruf kapital, huruf miring, tanda baca seperti koma, titik, dan lain sebagainya. Yang kedua, kesalahan tata istilah, di mana kesalahan tata istilah tersebut salah mengartikan dari suatu istilah tersebut. Yang ketiga yaitu ketidakruntutan gagasan, di mana gagasan yang disajikan tidak disajikan secara runtut atau berkala. Dan yang terakhir yaitu kehilangan kesatuan gagasan. Hal ini berhubungan dengan ketidakruntutan gagasan, di mana kehilangan kesatuan gagasan ini dapat mempengaruhi isi dari teks artikel tersebut. Oleh karena itu, ketika kita akan membuat teks artikel ilmiah, hal-hal seperti itu harus diperhatikan dengan baik dan jangan sampai kita melakukan kesalahan secara sederhana tersebut. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin cukup sekian sesi pematerian dari kelompok 5, dan untuk sekarang itu kita masuk ke sesi diskusi dengan teknisan. Boleh mengacungkan tangan terlebih dahulu dengan teknisan 2 orang, 2 penanya, 1 cowok dan 1 cewek. Silakan. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Puji, MPM IPM 402 tadi sudah dijelasin. Nah, pertanyaan itu bagaimana cara agar sebuah karya tulis dapat diklasifikasikan sebagai karya tulis ilmiah? Jadi gimana sih artikel itu bisa disebut artikel ilmiah itu apa aja gitu nih Pak? Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang penanya 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Asda Siti Lestari dengan NPM 067. Izin bertanya, bagaimana caranya agar artikel ilmiah ini bisa menghasilkan karya tulis yang berkualitas, selain itu sesuai ataupun relevan dengan situasi saat ini? Sekian. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan kelompok kami berdiskusi. Maaf, boleh diulang? Bagaimana caranya agar artikel ilmiah yang berkualitas dan juga sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rafiq, yaitu bagaimanakah cara mengetahui bahwa sebuah artikel atau karya tulis dikatakan ilmiah betul? Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang diukur gitu untuk menjadikan sebuah artikel itu artikel ilmiah. Yang pertama yaitu ditulis secara sistematis. Pastinya sebuah artikel ilmiah haruslah ditulis secara sistematis. Yang kedua yaitu karya tulis ini harus sesuai akal sehat penulis dan penalaran yang logis. Yang ketiga, data tulisan harus objektif yang teruji kebenarannya secara empiris. Yang keempat, argumentasi teori yang benar, sahih, dan relevan. Dan yang terakhir yaitu mengaitkan argumentasi empirik dan argumentasi teoritis. Bagaimana? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Astrid terkait dengan artikel ilmiah yang berkualitas dan relevan dengan situasi saat ini. Yang pertama itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada penelitian yang lebih mendalam. Nah, kita harus
baru dalam bidang tersebut. Yang keduanya ada pemilihan topik yang relevan. Pilihlah topik yang relevan dengan situasi saat ini dengan memiliki dampak yang signifikan dalam bidang tersebut. Selanjutnya ada kerangka konseptual yang jelas. Terus metode penelitiannya juga harus tepat. Terus harus melakukan analisis data yang diteliti. Lakukan analisis data dengan cermat dan teliti. Terus gunakan alat analisis yang tepat dan interpretasikan hasil dengan bijak. Dan tulisannya harus padat dan jelas sehingga tidak ada ambigu dan berlebihan. Kemudian selanjutnya ada rujukan yang akurat. Sertakan rujukan atau referensi yang akurat dalam literatur sehingga akan sertakan rujukan yang akurat dan relevan untuk mendukung klaim dan temuan. Selanjutnya ada preview, di mana sebuah artikel ilmiah ini dalam dipublikasikan adanya preview itu tuh kayak dianalisis apakah sebuah artikel ini berkualitas, terus relevan dan juga akurat informasinya. Jadi tidak sembarangan orang bisa melakukan publikasi artikel ilmiah. Dan selanjutnya relevansi dengan situasi sekarang, harus berkontribusi pada isu-isu dan perkembangan terkini dalam bidang tersebut. Nah seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin sesi pematerian dan diskusi telah dilaksanakan oleh kelompok 5 dan izinkan saya di sini menyimpulkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh kelompok 5. Nah, artikel ilmiah ini merupakan penjelasan ataupun kerangka penjelasan yang membahas tentang tema tertentu mengenai hasil penelitian ataupun studi kepustakaan. Nah, penulisan artikel ilmiah ini ditujukan untuk menyampaikan pikiran penulis terhadap suatu realita, fakta, dan konsep yang ditemui penulis di lapangan. Artikel ilmiah ini juga bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang di dalamnya itu mencakup isi yang berbagai domain gitu, diantaranya seperti pendahuluan, metodologi, hasil diskusi dan kesimpulan. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan. Artikel ilmiah ini juga dikemas dengan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaannya, di mana hal tersebut itu bertujuan untuk memudahkan pembaca agar dapat memahami bagaimana sih cara penulisan artikel ilmiah yang baik dan benar sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok saya dan kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, dan mungkin dalam sesi pemaparan pun masih kurang sempurna, karena yang sempurna hanya milik yang di atas. Saya Adinda Putri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.